Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu apa sih? Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh air atau hidro dalam kondisi diam, statis. Nah, ini tuh sering sekali dialami ketika contohnya kita menaiki sebuah perahu. Ketika perahu tersebut di dalamnya itu dibuka, ada sejumlah air, di mana air itu kan harus dikeluarkan dari perahu tersebut supaya kalau air itu semakin banyak, pasti kapal atau perahu tadi itu akan tenggelam. Nah, inilah yang dimaksud tekanan hidrostatis. Nah, ketika air di dalam perahu tersebut terisi semakin banyak, maka si air tadi akan memberikan tekanan kepada perahu sehingga perahu akan berat dan terdorong ke bawah yang mengakibatkan perahu tersebut akan tenggelam. Nah, itu adalah contoh dari tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu punya rumusnya, yaitu pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Nah, pH atau tekanan hidrostatis itu satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Dan Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian air. Satuannya adalah meter. Bu, dari mana sih dapatnya Rho kali G kali H ini? Nah, Rho kali G kali H ini diturunkan dari rumus tekanan. Seperti yang kita ketahui, rumus tekanan itu kan P sama dengan F per A. F itu didapat dari massa kali gravitasi. Nah, massa di sini adalah Rho, massa jenis dikali V. Nah, berarti kalau M itu sama dengan, M itu di sini didapat dari Rho tadi, Rho kali V. Rho itu rumusnya M per V, maka M menjadi Rho kali V. Sehingga yang tadi rumusnya massa kali gravitasi, nih massa kali gravitasi per A itu menjadi Rho kali V, nih Rho kali V, ya, kali gravitasi. V ini adalah luas penampang dikali kedalaman atau ketinggian. Nah, sehingga V tadi menjadi A kali H. Rho kali A kali H kali gravitasi per A. A sama A boleh kita coret, sehingga menjadi tekanan hidrostatis adalah Rho kali kedalaman kali G atau Rho kali G kali H. Begitu. Masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel pengukuran hidrostatis di bawah ini, lengkapilah. Nah, kita disuruh melengkapi satu tabel. Nah, di dalam tabel ini ada ketinggian, ada massa jenis, dan ada tekanan hidrostatisnya. Nah, di sini gravitasinya itu kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang pertama itu diketahui kedalamannya 10 cm, massa jenisnya 2000 kg per meter kubik, dan yang ditanya adalah tekanannya. Yang A ini nih gampang sih sebenarnya, kan H-nya itu adalah 10 cm ya. Ini kita ubah ke meter. Nah, berarti kalau ubah ke meter itu kan jadinya 0,1 meter ya. Kemudian diketahui Rho-nya. Rho-nya adalah 2000 kilogram per meter kubik. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan. Tekanannya berapa? Nah, rumus tekanan hidrostatis tadi adalah Rho kali gravitasi kali H. Kita masukin tuh, massa jenisnya berapa? 2000 kali gravitasinya. Gravitasinya 10 kali kedalamannya. Kedalamannya yang ini tadi 0,1. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Maka tekanannya adalah
2000 Pascal. Begitu. Terus kita masuk yang B. Nah, untuk yang B, di sini diketahui massa jenisnya 0,9 gram per centimeter kubik dan tekanannya nih diketahui nih di sini 27 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah kedalamannya. Ya kan? Kedalamannya yang ditanya. Nah, kita harus cari di sini kedalamannya. Nah, untuk yang B ini kan tadi diketahui tuh P-nya adalah 27 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter sekon kuadrat. Ini sama aja dengan 27.000. Ya, kan 10 pangkat 3 tuh. Nah, kemudian yang diketahui adalah rho-nya, massa jenisnya adalah 0,9 gram per centimeter kubik. Nah, di sini tuh harus hati-hati. Sebenarnya kalau tekanan itu nggak susah sih rumusnya. Yang bikin susah itu adalah satuannya, mengubah satuan. Karena kan di sini satuannya tuh gram per centimeter kubik. Ya kan nih, gram per centimeter kubik. Tapi kita harus ubah ke kilogram per meter kubik. Nah, kita ubah tuh ke kilogram per meter kubik. Nah, udah. Nah, berapa nih jadinya? Ini dikali 1000. Maka 0,9 kali 1000 itu sama dengan 900 kg per meter kubik. Ini apalagi yang diketahui? Oh, yang diketahui itu ternyata Bu, gravitasinya 10. Oke. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ya udah kita bisa langsung masukin rumusnya. P sama dengan rho kali G kali H. Nah, P-nya ini 27.000 sama dengan rho-nya 900 kali 10 kali H. Kita mau cari H ya. Kita mau cari H. Di sini H-nya berapa, ya kan? Nah, ini sama dengan 27.000. Ini 900 kali 10, 9.000 ya. Dikali H. Gitu kan? Nah, maka H-nya jadi berapa? H-nya adalah 27.000 dibagi dengan 9.000. Maka H-nya adalah 3 meter. Begitu. Kita mau cari yang C. Yang C gimana? Nah, yang di C ini tekanannya diketahui. Tekanannya itu adalah 5.500 kilogram per meter kubik. Nah, terus di sini dikasih tahu lagi nih kalau kedalamannya H-nya adalah 100 cm. Kalau kita ubah ke meter jadinya berapa? Jadinya 1. Ya kan? Nah, maka di sini kita langsung aja masukin rumusnya. P sama dengan rho kali G kali H. Nah, yang ditanyakan di sini massa jenis ya, rho kan yang ditanya. Berarti P-nya kita masukin tuh 5.500 dikali P kali gravitasinya 10, ketinggiannya 1. Maka 5.500 sama dengan 10 rho. Maka rho-nya adalah 5.500 dibagi 10. Maka rho adalah, ini coret ya. Maka menjadi rho-nya adalah 550 kilogram per meter kubik. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, Ibu punya luas bidang X adalah 20 cm persegi. Bidang itu berada di kedalaman 30 cm dari permukaan zat cair. Berapa tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup dalam zat cair itu jika zat cairnya berupa yang A, air, rho-nya atau massa jenisnya di sini 1000 kg
per meter kubik, dan yang B di sini jika zat cairnya minyak, nah rho-nya adalah 800 kg per meter kubik. Untuk soal yang ini, contohnya nih misalkan ibu punya sebuah bidang, nah sebuah gelas ya, isinya itu ada sebuah bidang ya, ini bidang X-nya. Nah, kemudian si X ini tuh ada di kedalaman 30 cm. Nah, sementara kita mau cari berapa sih tekanannya? Tekanannya berapa? Terus F-nya itu berapa sih? Nah, kita cari dulu. Kan di sini larutannya ada dua ya, ada air, ada minyak. Nah, kita cari dulu nih yang A, yang air. Nah, itu kita langsung aja pakai rumus P sama dengan rho kali G kali H. Nah, di sini massa jenisnya kan diketahui tuh, kalau air 1000 ya, berarti 1000 kali gravitasinya di sini kita anggap 10 aja. Kalau nggak diketahui di soal, gravitasinya itu kita jadikan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti yang ini kita kali 10, kedalamannya berapa? Nah, kedalamannya kan 30 cm tuh. Hanya itu kan 30 cm. Nah, ini kita ubah ke meter. Kalau ke meter, jadinya berapa? 0,3. Nah, maka kali 0,3. Nah, udah kan? Nah, kalau udah, ini kan bisa kita coret nih. Nih. 0 komanya doang, 3-nya enggak. Nah, jadi P-nya berapa? 3 kali 1000. Maka P-nya adalah 3000 Pascal. Nah, dapat tuh yang P-nya. Nah, kan yang ditanya ini di sini ada F-nya nih. F-nya tuh gimana, Bu, carinya? Kita bisa pakai P sama dengan F per A. Oke? Nah, P di sini diketahui nih. F-nya yang akan kita cari, dan A-nya kita nggak tahu nih, A-nya berapa, ya kan? Nah, maka A-nya tuh di soal tuh 20 cm persegi. 20 cm persegi. Nah, kita ubah ke meter persegi. Berarti 20 per dibagi 10.000. Nah, kok bisa, Bu, dibagi 10.000? Dapatnya dari mana? Ini tuh dari sini, sentimeter, desimeter, meter. Setiap naik itu karena 10 pangkat 2 ya, setiap naik dibagi 100. Setiap naik lagi dibagi lagi 100. Nah, karena naiknya 2 kali, maka dibagi 10.000. Nah, dapat tuh A-nya 20 per 10.000. Nah, kita masukin P-nya 3.000. 3.000. Oke. F-nya yang akan kita cari dibagi A-nya 2 per 10.000. Nah, maka F-nya adalah 20 per 10.000 kali 3.000. Nah, ini sama ini kan boleh dicoret ya. Ya kan? Ini nolnya 3, kita coret ke sini. Maka F-nya adalah 6 ya. 6 Newton. Begitu. Itu kan tadi yang air ya. Nah, sekarang kita kerjain yang B. Gimana kalau zat cairnya itu minyak? Nah, kalau zat cairnya itu minyak, gampang aja sih. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. P sama dengan rho kali G kali H. Nah, rho-nya kan udah diketahui tuh, 800 ya kan? Maka 800 kali gravitasinya 10. Kali ketinggiannya nih 0,3. Nah, ini bisa kita coret. Maka
P-nya menjadi 2400 Pascal begitu. Kita udah dapat P, kita harus cari F-nya. Nah, maka P pakai rumus P sama dengan F per A. Nah, P-nya kita udah dapet nih 2400, A-nya juga udah yang ini, ya kan? Ya udah langsung aja masukin. 2400 sama dengan F per 20 per 10.000. Maka F adalah 20 per 10.000 dikali 2400. Nah, ini kan 3 ya nolnya. 2 nolnya. Ya kan? Nah, ini nol yang ini coret. Maka jadinya 2 kali 24 itu kan 48 ya. 48 dibagi 10 sama dengan 4,8 Newton. Begitu. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah tekanan yang dialami masing-masing ikan. Anggaplah ini ikan ya, ini ikan 1, ini ikan 2. Nah, Ibu punya sebuah akuarium nih. Tingginya itu adalah 80 cm nih. Maksudnya tinggi dari sini ke sininya itu 80 cm. Nah, kita itu disuruh menghitung tekanan yang dialami masing-masing ikan, ya kan? Tekanan yang dialami masing-masing ikan. Untuk ikan pertama, ya, di sini diketahui masa jenis air itu 10.000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Langsung aja nih kita masukin P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, masa jenis air 1000 dikali gravitasi 10 dikali ketinggian ikannya dari permukaan ke ikannya. Nah, ketinggiannya 40 cm. Ini kan bukan 40 nih. Ini kan ketinggiannya itu 40 cm ya. Kita ubah ke meter menjadi 0,4 ya. 0,4. Nah, kita coret. Nah, tuh. Maka tekanan yang dialami ikan pertama menjadi 4000 Pascal. Begitu. Ikan yang kedua, nah untuk ikan yang kedua itu sama aja. Tekanan sama dengan Rho kali gravitasi kali kedalaman. Nah, Rho-nya sama nih, 1000. Gravitasinya juga. Ketinggiannya 60, bukan itu ketinggiannya. Ketinggian itu diukur dari permukaan atas ke ikannya, bukan dari bawah ke ikan, tapi dari atas nih, atas permukaan ini ke bawah. Jadi berapa, Bu? Nah, kan kita diketahui tuh katanya tingginya tuh 80. Nah, sementara dari ikan ke dasar 60. Berarti dari sini, dari atas sini ke si ikan ini berapa? Ya udah 80 kurang 60. Jadi 20. Maka ketinggiannya itu adalah 20 cm. Ingat ya, ini masih dalam satuan cm, harus diubah ke meter, maka menjadi 0,2 meter begitu. Kita masukin nih 0,2. Ini bisa dicoret as always, ya kan? Maka 1000 kali 2 2000 Pascal. Sampai di situ dulu untuk pertemuan hari ini, video pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas, nanti akan Ibu fotokan tugasnya. Silakan kerjakan di buku latihan masing-masing. Difoto ya, difoto beserta caranya, dibuat caranya, lalu nanti silahkan dikirim fotonya ke WA Ibu, silahkan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ya, paling lambat hari Sabtu. Buat soalnya juga, soalnya dibuat,
caranya dibuat di buku latihan, dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, difoto, kirim ke WA pribadi Ibu, kemudian foto ketika kamu mengerjakan juga ya. Kalau misalnya ada nih beberapa pertanyaan, Bu nggak ada yang bisa fotoin saya, tenang, kan ada timer, jadi kamu bisa selfie ya kan. Saya hanya butuh buktinya aja ya. Jadi selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh nih chat pribadi ke Ibu atau chat di grup juga boleh ya. Silahkan bertanya. Kalau ada yang merasa kurang paham juga boleh ditanyakan lagi. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan see you later.